Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winanti Adirianti dengan NIM 20105011121, Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim Semarang. Di sini, saya akan mengerjakan sebuah kasus statistika menggunakan uji T dengan aplikasi SPSS. Pada praktikum statistika percobaan keempat ini, membahas uji T berpasangan dan uji T tidak berpasangan. Uji T ini merupakan uji parametrik yang mana syarat parametrik harus terpenuhi, yaitu terdistribusi normal dan homogen. Untuk mengetahui data terdistribusi normal dan homogen dapat menggunakan dua uji, yaitu uji Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Dikatakan terdistribusi normal apabila nilai signifikasi lebih dari 0,05. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, tidak boleh menggunakan uji T, tetapi menggunakan uji non-parametrik, yaitu Wilcoxon dan Mann-Whitney. Selanjutnya, kita akan mencoba dengan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk untuk mengetahui apakah data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Langsung saja kita masukkan sesuai dengan data. Yang pertama, mula-mula. Yang kedua, pemanasan. Mula-mula di sini type dan weight-nya diabaikan. Untuk desimal diisi dengan 2 karena pada kasus ada 2 angka di belakang koma. Lalu label pH mula-mula. Untuk measure kita menggunakan yang scale. Lalu untuk yang kedua, pemanasan, numerik 8, desimalnya 2, labelnya pH pemanasan non, lalu diabaikan seterusnya sampai measure-nya juga sama dengan scale. Lalu kita ke data view. Lalu datanya kita masukkan seperti pada kasus, ada mula-mula, ada pemanasan, lalu kita masuk ke analyze. Setelah ke analyze, kita klik yang deskriptif statistik, lalu kita klik yang explore, lalu akan muncul seperti ini. Untuk pH mula-mula dan pH pemanasan semuanya dimasukkan ke dalam dependent list. Kita pindahkan ke kolomnya, lalu ini kita pindahkan, lalu kita pilih yang plot, kita pilih yang non, lalu normality plots with dates, lalu stem and leaf-nya kita buang centangnya, lalu kita continue. Setelah itu kita oke. Kita tunggu data yang keluar, lalu keluar seperti ini. Dan di sini signifikasinya menunjukkan 0,22 dan 0,12. Menunjukkan bahwa ini tidak terdistribusi normal karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Lalu, karena data tidak terdistribusi normal, maka kita tidak dapat menggunakan uji T berpasangan. Lalu kita menggunakan uji non-parametrik, yaitu dengan metode Wilcoxon. Kita kembali ke data tadi, lalu kita klik analyze, lalu ke non-parametric test, lalu kita ke legacy dialog, lalu ke to related sample, kita klik, lalu muncul seperti ini. Kita pindahkan pH mula-mula ke variabel yang pertama, seperti ini. Terus yang pemanasan kita ke variabel yang kedua,
Lalu di sini ada Wilcoxon. Lalu kita klik OK. Akan muncul seperti ini. Lalu di output akan tertera signifikasinya 0,002 yang artinya lebih kecil daripada 0,005, maka di sini terdapat perbedaan signifikasi antara data-data tersebut antara pH mula-mula dan pH emulsi setelah pemanasan. Untuk selanjutnya kita mencari nilai rata-rata dari mula-mula dan pemanasan. Langsung saja kita klik Analyze, lalu ke Descriptive Statistic, ke Frequency, lalu kita pindah pH mula-mula dan pH pemanasan ke variabel. Lalu kita klik Statistik. Karena kita akan mencari rata-rata, kita klik Mean, lalu Continue. Oke. Lalu akan muncul seperti ini, dan pH mula-mula rata-ratanya adalah 4,5475, dan untuk pH pemanasannya yaitu 3,9708. Jadi terdapat perbedaan antara pH mula-mula dan pH pemanasan. Selanjutnya, ketika kita sudah menyelesaikan kasus pertama, kita melakukan penyelesaian pada kasus yang kedua. Pada kasus ini kita menyelesaikan dua perlakuan, yaitu perlakuan pada minuman lokal dan pada minuman impor. Jadi bisa dikatakan pada kasus 2 ini termasuk uji T tidak berpasangan. Sebelum kita melanjutkan uji T tidak berpasangan, kita dapat menguji terlebih dahulu. Kita menggunakan uji Shapiro-Wilk agar kita tahu tahap selanjutnya. Kita menggunakan uji T tidak berpasangan atau Mann-Whitney. Lalu kita ke variable view. Di sini ditulis seperti lokal, yang pertama, yang kedua import. Abaikan desimal 2 karena di dalam kasus di belakang koma ada 2. Lalu untuk measure-nya kita scale. Lalu kita ke data view. Kita masukkan data sesuai kasus, kita klik Analyze, Descriptive Statistic, lalu Explore, semua pada dependent. Kita yang plots, lalu non-normality, ini dikosongkan, lalu continue. Lalu kita OK. Akan muncul hasil output Shapiro-Wilk. Ini hasil outputnya, dan di sini signifikasinya 0,483. Lebih dari 0,05, jadi ini terdistribusi normal. Sedangkan yang kadar sakarin impor 0,023 lebih kecil dari 0,05, lebih kecil, jadi tidak terdistribusi normal. Jadi kedua signifikasi ini hanya satu yang terdistribusi normal. Karena uji T tidak berpasangan harus terdistribusi normal semua, kita tidak dapat menggunakan uji T independen, sehingga kita alternatif atau cara lainnya kita menggunakan uji non parametrik, yaitu Mann-Whitney. Selanjutnya kita melakukan uji Mann-Whitney. Kita masukkan pada variable view
yang pertama merek minuman, untuk yang kedua kadar sakarin, lalu untuk type weight kita abaikan. Untuk yang pertama desimalnya 0 karena kita cuma angka 1 dan 2, lalu kadar sakarinnya 2 karena di belakang koma ada 2 angka. Lalu untuk label yang pertama merek minuman dan yang kedua kadar sakarin. Lalu untuk values kita yang pertama minuman lokal, dan untuk yang kedua untuk kode minuman impor. Yang lain kita abaikan. Untuk measure kita pilih yang scale semua. Lalu kita ke data view. Selanjutnya kita masukkan data sesuai dengan kasus, dan ini karena sudah ada pengkodean, 1 untuk minuman lokal dan 2 untuk minuman impor. Selanjutnya kita pilih analyze, lalu kita pilih non-parametric tense, lalu kita pilih legacy dialog, lalu kita pilih two independent sample. Lalu untuk tes variabelnya kita pilih yang kadar sakarin, dan untuk merek minuman kita masukkan ke grup variabel. Lalu kita pilih man Whitney, lalu ke option kita klik yang deskriptif, lalu kita pilih yang missing values-nya, exclude case test by test, lalu continue. Oke. Setelah itu kita dapat signifikasinya yaitu 0,279 dan 0,289 yang lebih besar daripada 0,05. Jadi di sini datanya tidak terjadi perubahan yang begitu signifikan. Untuk selanjutnya kita akan mencari rata-rata dari minuman lokal dan minuman impor. Kita masuk ke SPSS, lalu kita klik analyze, lalu ke descriptive statistik, lalu ke frequency, lalu kita pindahkan semua kadar sakarin lokal dan impor ke variabel, lalu kita statistik. Karena kita akan mencari mean, maka kita mencentang yang mean, lalu kita continue. Oke. Selanjutnya muncul hasil seperti ini. Di sini kadar sakarin lokal 0,59 dan kadar sakarin impor yaitu 0,5125. Demikian praktikum percobaan keempat yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.